HIV. Sampai sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh virus. Tapi tersedia beberapa obat yang dapat menghambat perkembangan dari infeksi yang disebabkan oleh virus ini. Obat untuk infeksi HIV dapat meningkatkan harapan hidup pasien, namun obat ini tidak bersifat toksik. Terapi antivirus ini hanya boleh diberikan oleh dokter yang berkompeten menggunakan obat tersebut. Prinsip pengobatan untuk pasien penderita HIV bertujuan untuk mengurangi jumlah virus dalam plasma sebanyak mungkin dan untuk waktu selama mungkin. Pemberian obat sebaiknya dimulai sebelum terjadinya kerusakan permanen pada sistem imun. Namun demikian, pemberian obat secara dini juga sebaiknya mempertimbangkan risiko toksisitas yang akan dirasakan oleh pasien. Kepatuhan dan komitmen terhadap terapi sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kenyamanan dan toleransi pasien terhadap terapi yang akan diberikan kepada penderita HIV dan AIDS. Timbulnya resistensi dapat diminimalkan dengan pemberian obat kombinasi yang memiliki aktivitas sinergistik atau aditif tanpa disertai adanya toksisitas aditif. Direkomendasikan untuk penderita HIV/AIDS untuk melakukan uji sensitivitas virus terhadap antivirus terlebih dahulu sebelum memulai terapi atau sebelum merubah obat jika infeksi tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang telah diberikan. Waktu yang tepat untuk pemberian obat antivirus pada pasien dihitung pada hasil lab yang telah dilakukan pada pasien, baik dalam plasma maupun gejala klinis yang dirasakan oleh pasien. Pada anak, pemberian obat didasarkan juga pada usia anak, dan saat memulai terapi sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan efek samping yang akan terjadi, misalnya efek yang terjadi pada jantung. Pemilihan antivirus pada anak sebaiknya mempertimbangkan cara, frekuensi, pemberian, resiko efek samping, kompatibilitas obat dengan makanan, rasa obat, dan ketepatan formulasi yang akan diberikan kepada pasien. Metabolisme beberapa antivirus dapat bervariasi pada anak. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dosis berdasarkan kadar obat dalam plasma. Direkomendasikan untuk memulai pengobatan dengan kombinasi obat antara highly active antiretroviral terapi yang terdiri dari dua penghambat reverse transkriptase nukleosida dengan penghambat reverse transkriptase non-nukleosida atau penghambat protease sebagai booster. Pasien yang memerlukan pengobatan untuk hepatitis B kronik dan HIV sebaiknya diberikan antivirus yang aktif terhadap kedua penyakit, yaitu hepatitis dan HIV. Penggantian obat pada penderita HIV jika kondisinya memburuk, diperlukan penyesuaian terapi dengan mengganti obat atau menambahkan antivirus lainnya, atau bisa dibilang dilakukan kombinasi obat. Pemilihan obat alternatif ini tergantung pada beberapa faktor seperti respon dan toleransi terhadap pengobatan sebelumnya dan kemungkinan resistensi silang yang akan terjadi pada pasien. Untuk kondisi ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, pengobatan infeksi HIV ini bertujuan untuk mengurangi resiko toksisitas yang terjadi pada janinnya, meminimalkan jumlah virus, memperlambat perkembangan penyakit pada ibu, dan mencegah penularan infeksi yang ada pada janinnya. Semua pemilihan terapi memerlukan penilaian yang sangat hati-hati dari seorang dokter spesialis dalam menilai kondisi pasien. Monoterapi pseudofulin mengurangi penularan infeksi pada neonatal. Kombinasi terapi antiretroviral dapat memaksimalkan usaha pencegahan dini dan memberikan terapi yang optimal pada ibunya. Ibu dengan HIV positif yang menyusui dapat menularkan infeksi HIV kepada bayinya, karena itu sebaiknya dihindari ibu menyusui langsung kepada anaknya. Nah, untuk obatnya, ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk infeksi HIV. Yang pertama ada sidofudin. Sidofudin itu merupakan obat HIV penghambat reverse transkriptase nukleosida, yang merupakan obat pilihan pertama yang digunakan untuk penderita yang telah dinyatakan terinfeksi HIV. Obat lain dari golongan ini antara lain didanosin, lamivudin, stafudin, dan zalcitabin. Stafudin terutama bersama dengan didanosin memberikan resiko lipodistrofi yang lebih besar dan laktat asidosis, sehingga hanya bisa digunakan bila tidak ada regimen lain yang efektif. Penghambat protease lainnya seperti atazanavir, indinavir, ritonavir, dan saquinavir sudah mulai digunakan. Ritonavir dengan dosis rendah dapat meningkatkan aktivitas atazanavir, indinavir, dan saquinavir sehingga kadarnya dalam plasma tetap tinggi. Pada dosis rendah tersebut, ritonavir tidak dapat memberikan aktivitas antiretroviral. Untuk efavirenz dan nevirapin, obat ini aktif terhadap subtipe HIV tipe 1 dan tipe 2. Obat ini dapat berinteraksi dengan obat yang dimetabolisme di hati. Nevirapin menyebabkan gejala ruam yang kejadiannya relatif tinggi dan kadang menyebabkan hepatitis fatal pada penderita HIV. Gejala ruam kulit juga terjadi pada
penggunaan evovirens namun lebih ringan. Evovirens juga dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam plasma penderita HIV. Untuk penderita HIV, gejala pertama yang dirasakan oleh penderita HIV yaitu pengidap akan mengalami nyeri yang mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun, dapat menimbulkan demam, nyeri pada tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot maupun nyeri sendi. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh pada penderita HIV/AIDS. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain yang dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan. Untuk penderita HIV/AIDS, gejala yang dapat dirasakan yaitu seperti demam terus-menerus yang dapat dirasakan selama lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit dalam bernafas, diare berat dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut maupun vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, hilang nafsu makan sehingga berat badan mengalami penurunan secara drastis.